Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, serta ihsan. Dan juga tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Lutfi Fahrul Rizal SIMH. Perkenalkan, nama saya Fitria Pratama Sopianita dengan NIM 12130200066 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas B. Di sini saya akan mereview materi selama perkuliahan satu semester ini yang Bapak ajarkan kepada kelas 3B, yaitu mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah. Dan saya pun akan mempresentasikan makalah tugas akhir dalam politik hukum sebagai syarat untuk mengikuti UAS. Langsung saja ke review materi. Sebelum kita mengenal lebih jauh ke apa itu politik hukum ekonomi syariah, kita pun harus mengenal konsep dasar atau pengertian dasar dari politik hukum. Nah, hukum itu adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan negara yang sudah dicita-citakan. Sedangkan politik merupakan suatu cara atau perspektif atau pandangan dalam membuat suatu keputusan pada kehidupan berkelompok, di mana politik tersebut mengacu kepada suatu cara yang membuat adanya kesepakatan antar manusia agar bisa hidup berdampingan. Jadi intinya politik hukum itu adalah sebagai kebijakan hukum atau legal policy-nya. Hukum dan politik itu diibaratkan sebagai sisi mata uang yang walaupun dibalikan pun nilainya akan memiliki perwajahan yang berbeda. Jadi sehingga politik dan hukum pun seperti mata uang yang saling berhubungan. Contohnya fungsi politik atau kekuasaan terhadap hukum yaitu kekuasaan atau politik sebagai sarana dalam membentuk hukum atau lawmaking. Yang kedua, kekuasaan ini sebagai alat menegakkan hukum. Lalu kekuasaan sebagai media mengeksekusi keputusan hakim. Adapun fungsi terhadap politik atau kekuasaan yaitu hukum sebagai media penglegalisasian, lalu hukum sebagai pengatur dan pembatas kekuasaan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya penumpukan atau sentralisasi pada suatu lembaga dan tidak mendorong terjadinya otoritarianisme dalam penyelenggaraan negara atau abuse power. Lalu hukum juga sebagai peminta pertanggungjawaban kekuasaan. Jadi intinya relasi politik dan hukum itu hanya ada dua, yaitu politik determinan terhadap hukum atau sebaliknya hukum determinan terhadap politik. Asas-asas dalam hukum, karena kita jurusannya itu hukum ekonomi syariah yang mengacunya kepada hukum Islam, maka asas-asas yang digunakan dalam berpolitik hukum Islam yaitu meniadakan kepicikan atau asas nafiul haraji. Lalu yang kedua ada asas kilati taklif, yaitu tidak membahayakan taklifi, artinya hukum Islam itu tidak memberatkan pundak mukalaf dan tidak menyukarkannya. Lalu yang ketiga yaitu asas tadaruj atau bertahap. Jadi pembinaan hukum Islam ini berjalan setahap demi setahap, disesuaikan dengan tahapan perkembangan manusia. Jadi tidak langsung sekonyong-konyong hukumnya dibuat secara sempurna. Lalu asas kemuslihatan manusia. Jadi hukum Islam seiring dengan mereduksi sesuatu yang ada di lingkungannya. Lalu asas keadilan dan asas estetika. Adapun asas urf atau adat atau kebiasaan adat istiadat kebiasaan masyarakat. Lalu asas syara menjadi zatiyah Islam. Sifat-sifat hukum sebagai objek politik hukum yaitu ada fakultif dan imperatif. Fakultif itu yaitu hukum yang tidak wajib ditaati dan sifatnya tidak mengikat. Artinya itu tetap sifatnya mengatur, namun sifat perintahnya itu hanya berlaku untuk penegak hukumnya saja. Jadi hanya berlaku untuk alat-alat negaranya aja, seperti lembaga-lembaga penting kepolisian, TNI, ataupun dan yang lainnya. Lalu imperatif yaitu hukum bertindak sebagai peraturan yang dapat memaksa seseorang untuk menaati serta mematuhinya dan memberikan sanksi tegas bagi yang tidak patuh terhadap hukum tersebut. Selain itu, hukum juga bersifat represif, yaitu hukum yang tegas demi terciptanya ketertiban umum. Ada pula hukum bersifat otonom, artinya hukum ini mempunyai moral untuk menegakkan keadilan dan mengatur masyarakat. Hukum
Otonom juga berkaitan dengan hukum bersifat represif. Lalu yang terakhir yaitu hukum bersifat responsif. Jadi, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai isi dari artikel atau makalah yang kelompok saya buat mengenai analisis politik hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang kita kenal, perbankan salah satu rumusan masalah atau latar belakang saya dalam menganalisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini, yaitu pertama memang karena tugas, lalu kedua karena eksistensi perbankan syariah di Indonesia masih kurang begitu terkenal. Artinya peminat masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan bank-bank konvensional dibandingkan perbankan syariah. Nah, perbankan syariah di Indonesia ini kan mulai dikenal pada tahun 1992 dan hadirnya itu pertama hadir bank syariah di Indonesia yang bernama Bank Muamalat yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada pemerintahan pada tahun 1991, tetapi mulai beroperasinya itu pada tahun 1992. Nah, selama Bank Muamalat beroperasi hingga saat ini tahun 2022 pun Bank Muamalat masih berdiri tegak. Nah, Bank Muamalat itu pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 1992 yang diatur juga dalam PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Dan kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan diperkuat juga dengan beberapa peraturan dari Bank Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa penerapan hukum Islam di bidang muamalat ini yaitu secara yuridis formal atau telah diakui eksistensinya. Namun, hingga saat ini perbankan syariah eksistensinya kurang termasyhur namanya di Indonesia, dikarenakan banyak beredar isu bahwa bank syariah itu sistemnya tidak benar-benar syariah, atau ada yang mengatakan bahwa prinsip bagi hasil dalam bank syariah itu ternyata keuntungan bagi bank itu lebih besar dibandingkan, intinya lebih menguntungkan kepada pihak bank dibandingkan pihak nasabah. Jadi mereka beranggapan bahwa kadang-kalanya bahwa nasabah yang ingin meminjam uang kepada bank syariah, keuntungan yang dibayarkan nasabah ke bank itu jumlahnya sangat besar dibandingkan ketika nasabah ingin meminjam uang ke bank konvensional. Dan banyak yang beranggapan juga bahwa peminjaman uang atau peminjaman kredit atau menggunakan bank syariah itu lebih ribet daripada bank konvensional. Maka untuk menghapuskan semua isu-isu tersebut, untuk mengembalikan nama perbankan syariah dan untuk memperkenalkan bank syariah lebih luas lagi agar lebih terkenal lagi, maka hadirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Nah, adapun outline peraturannya, contoh bab 1 itu tentang ketentuan umum. Terdiri dari 1 pasal dan 32 ayat, di mana memberikan pengertian dan penjelasan konsep yang berkaitan dengan undang-undang seperti pengertian perbankan syariah, Bank Indonesia, bank konvensional, BPR, unit-unit usaha syariah, BPRS, dan lain-lain, serta akad pun ada di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini. Lalu bab 2 tentang asas, tujuan, dan fungsi. Yang bab 3-nya perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, dan kepemilikan. Lalu bab 4-nya tentang jenis dan kegiatan usaha. Bab 5-nya tentang pemegang saham, pengendali, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, direksi, dan tenaga kerja asing atau karyawan asing dalam perbankan syariah. Bab ke-6 lalu tata kelola, prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko perbankan syariah. Bab 8 tentang pembinaan dan pengawasan, bab 9 tentang penyelesaian sengketa, bab 10 tentang sanksi administratif, bab 11 tentang ketentuan pidana, dan bab 12 tentang ketentuan peralihan. Nah,
Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang kelompok kami gunakan yaitu menggunakan sudut pandang politik hukum ekonomi syariah dalam aturan atau dalam aturan makalah SWOT. Jadi kita menganalisis kelemahan dan kekurangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan juga serta efektivitas atau pengaruh hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini. Nah, sebagaimana yang kita tahu, kekuatan yang dimiliki oleh undang-undang ini yaitu mengatur segala prinsip syariah, mulai dari transaksi, akad, produk, dan penyaluran. Selain itu, perbankan syariah juga akan lebih baik dan lebih adil dari aspek nasabah penabung maupun nasabah peminjam. Adapun beberapa kelemahan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu dalam hal Bank Umum konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya 15 tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Maka Bank Umum konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan US terhadap tersebut menjadi Bank Umum Syariah. Peluang dengan hadirnya undang-undang ini maka akan memunculkan investor-investor yang ingin berinvestasi di perbankan syariah, sehingga perbankan syariah ini dapat digunakan menjadi sektor real utama bagi umat Islam yang ada di negara Indonesia. Begitu. Jadi intinya kesimpulannya dari penjelasan yang saya lakukan barusan dapat disimpulkan bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah membuat keberadaan perbankan syariah ini dianggap keberadaannya sah di Indonesia dan diakui atau bahkan dianggap di Indonesia. Nah, lalu pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dilatar belakangi oleh 3 hal, yaitu kuatnya asistensi hukum Islam dalam perkembangan politik hukum di Indonesia, perubahan paradigma politik hukum Islam di Indonesia berawal dari kondisi sosial politik di Indonesia pasca era reformasi yang menunjukkan adanya hubungan politik demokrasi. Lalu yang ketiga, perubahan ini sangat berpengaruh terhadap politik Indonesia baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada asistensi hukum Islam dalam perlembagaan politik hukum di Indonesia. Segitu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau apabila ada pengucapan kata yang memang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.